Aku Marsha Dorothea, dan pada video kali ini kita akan berdiskusi dan membahas sedikit lagi-lagi soal isu hukum atau topik hukum. Nah, topik yang akan kita bicarakan hari ini cukup menarik nih teman-teman. Banyak sisi pro, banyak sisi kontra yang akan kita diskusikan di video kali ini. Kira-kira teman-teman semua udah pada bisa tebak belum nih topik apa yang akan kita bawakan hari ini? Cluenya tentang sanksi pidana. Di video kali ini kita akan bahas tentang pidana mati. Nah, dari namanya aja nih, pidana mati, pasti udah banyak banget hal yang pasti harus kita diskusiin. Banyak sisi pro, banyak sisi kontra. Nah, kedua sisi ini akan sama-sama kita bahas di video kali ini. Dan pastinya di video ini juga kita akan membahas dan mengangkat sebuah isu, mengangkat sebuah kasus yang sangat menarik untuk kita bahas terkait dengan pidana mati ini. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus sampai akhir videonya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita membahas ke sisi pro maupun sisi kontra dari pidana mati itu sendiri, kita harus menyamakan persepsi dulu terkait apa sih yang dimaksud dengan pidana mati. Jadi teman-teman semua, pidana mati itu merupakan sanksi hukum terberat berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana yang melakukan kejahatan yang sangat berat. Nah, di sana udah ada beberapa unsur ya teman-teman, yaitu sanksi, lalu juga ada pencabutan nyawa, terus juga sanksi terberat tadi, terus juga terpidana yang melakukan kejahatan yang sangat serius. Karena nggak mungkin dong, yuk kita sebagai manusia sama-sama berpikir, nggak mungkin seseorang itu dijatuhkan tindak pidana mati, pencabutan nyawa, nyawanya hilang, kalau dia tidak melakukan sebuah tindakan pidana yang sangat serius. Makanya perlu ada investigasi yang benar-benar mendalam, keyakinan yang harus benar-benar yakin dari hakim untuk memutuskan seseorang itu dipidana dengan pidana mati. Seperti itu teman-teman. Nah, baru kita akan membahas ke sisi pro maupun sisi kontra. Sebelum masuk ke sana, kira-kira aku mau tahu dulu nih teman-teman semuanya, sebelum masuk ke lebih dalam ke video ini, tim pro atau tim kontra dari hukuman mati? Jangan lupa komen di bawah ya. Jadi, Indonesia itu memberlakukan adanya pidana mati atau hukuman mati loh teman-teman. Siapa yang di sini baru tahu? Jadi, hukuman mati atau pidana mati itu merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Tapi kita harus melihat juga nih pandangan-pandangan dari negara-negara lain. Jadi ada beberapa negara yang merasa kalau hukuman mati ini hanya sebagai kultur historis atau suatu budaya sejarah aja. Jadi makanya diberhentikan dan sudah tidak diberlakukan lagi. Contohnya seperti di Australia, Kamboja, lalu juga Timor Leste, dan beberapa negara lainnya. Tapi kalau di Indonesia sendiri masih diberlakukan nih. Yuk kita lihat sama-sama undang-undang mana aja atau tindak pidana mana aja sih yang memberlakukan pidana mati. Jadi, kalau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sebelumnya, yang belum 2023 ya teman-teman, itu ada beberapa pasal-pasal yang mencantumkan adanya hukuman atau sanksi pidana mati. Yang pertama, adanya makar terhadap presiden dan wakil presiden yang terletak pada pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua ada membujuk negara asing untuk berperang, yaitu pasal 111 ayat 2. Lalu yang ketiga membantu musuh waktu perang pada pasal 124 ayat 1. Lalu menyebabkan huru-hara atau pasal 124 bis. Lalu yang kelima makar terhadap raja atau kepala negara atau negara sahabat pada pasal 140 ayat 3. Lalu ada pembunuhan berencana pada pasal 340, lalu ada pencurian dengan kekerasan, pasal 365 ayat 4, lalu ada pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai pada pasal 444, lalu ada juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor atau tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Nah, itu ada sedikit clue nih teman-teman, kasus mana yang akan kita bahas pada video kali ini. Tapi lagi-lagi, sebelum kita masuk ke kasus, kita harus sama-sama bahas tentang sisi pro dan sisi kontra dari tindak pidana mati ini. Nah, tadi kita sama-sama sudah menyinggung terkait dengan beberapa tindak pidana yang masuk dan akan bisa disanksi dengan sanksi pidana mati nih teman-teman dalam KUHP lama. Nah, sekarang kita akan melihat dalam KUHP baru, apakah terdapat perubahan-perubahan signifikan terkait dengan pidana mati ini, atau sebenarnya sama aja sih.
Nah, jadi dalam KUHP lama tersebut, khususnya dalam pasal 10, itu disebutkan bahwa pidana mati itu merupakan pidana pokok yang setara dengan pidana kurungan, pidana penjara, dan juga denda. Nah, jadi syarat dari penjatuhan pidana mati itu lebih karena tidak diatur benar-benar secara khusus. Jadi hakim itu bebas menjatuhkan pidana mati jika pasal pidana itu memungkinkan untuk dijatuhkan pidana mati. Tapi kalau dalam KUHP yang baru teman-teman, itu benar-benar pidana mati ini merupakan langkah terakhir banget yang mana benar-benar alternatif, bukan pidana pokok. Jadi ada beberapa syarat yang mana hakim tuh harus pertimbangkan. Yang pertama, hakim itu harus mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa. Lalu harus ada mempertimbangkan juga adanya harapan perbaikan diri, terus juga peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dan juga pandangan masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Dan sifat hukumannya dalam KUHP baru itu bersifat bersyarat. Jadi dapat ditunda nih teman-teman hukuman pidana mati ini. Nah, jadi dapat ditundanya gimana? Yaitu dengan masa percobaan 10 tahun. Jadi gimana nih kalau dalam 10 tahun percobaan ini si terdakwa atau terpidana ini melakukan perilaku baik atau berperilaku baik. Nah, jadi pidana ini dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun. Jadi putusan yang memutuskan untuk seseorang ini dipidana mati itu nggak bisa langsung serta-merta pidana mati, kamu akan dihukum, kamu akan dieksekusi. Enggak, tapi akan ada masa percobaan selama 10 tahun untuk melihat apakah kamu berperilaku baik atau enggak. Kalau berperilaku baik, ya kamu bisa diubah nih dari pidana mati jadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. Nah, pasti menggunakan pro dan kontra ya, karena kadang-kala dalam hukuman pidana seumur hidup itu berperilaku baik, ujung-ujungnya pengurangan sampai-sampai jadi tidak menimbulkan efek jerah sama sekali ya teman-teman. Ya, tapi that's another story to tell lah ya. Nah, kalau dalam KUHP lama itu benar-benar kalau kamu dipidana mati ya udah mutlak dan langsung dijalankan setelah upaya hukum selesai. Contohnya upaya hukum seperti gerasi dan sebagainya. Cuman di KUHP lama ini tentu saja ada juga pasal-pasal yang menentukan adanya penundaan ya. Kalau misalkan seperti hamil dan lain sebagainya itu ada diatur juga. Cuman kalau di KUHP lama benar-benar kamu dipidana mati ya kamu masih ada kesempatan kok, masih ada harus 10 tahun masa percobaan. Seperti itu. Jadi intinya di dalam KUHP baru itu benar-benar memperkenalkan adanya ya humanistik gitu. Jadi yang benar-benar memberi kesempatan untuk kita tidak mengambil nyawa orang lain secara langsung, harus ada masa percobaan, harus ada memberikan kesempatan seperti itu. Oke, dari tadi kita udah cukup kali ya basa-basinya soal pidana mati. Karena kita dari tadi udah bahas teori-teori, pidana mati itu apa, lalu juga kita udah bahas terkait perbandingan dengan KUHP lama, KUHP baru. Makanya sekarang kita akan masuk ke dalam pandangan-pandangan pro dan juga kontra terkait dengan pidana mati ini. Kita sama-sama mulai dulu dari sisi pro kali ya, sisi orang-orang yang setuju terkait dengan pidana mati ini. Jadi teman-teman, menurut orang-orang yang pro atau setuju dengan pidana mati ini, menurut mereka, pidana mati itu bisa sebagai suatu bentuk keadilan retributif, yang mana berarti adanya prinsip nyawa dibalas dengan nyawa. Contohnya, misalkan pada pembunuhan berencana, kita coba menempatkan posisi kita sebagai orang tua dari korban. Anak kita dibunuh gitu, nyawa anak kita hilang. Tentu saja kita sebagai orang tua pengen untuk si pelaku itu mendapatkan hukuman terberat, hukuman seberat-beratnya karena nyawa anak kita sudah hilang. Nah, kurang lebih seperti itu dari konsep pembalasan dendam gitu, konsep dari keadilan retributif itu. Selain daripada itu juga ada juga pembahasan atau pendapat dari sisi pro, salah satunya juga adalah tentang perlindungan terhadap masyarakat atau social defense. Jadi misalkan dalam konteks tindak pidana narkotika yang besar, pengedaran narkotika yang besar, ya itu kan bisa merusak dari generasi bangsa selanjutnya kan. Maka dari itu untuk melindungi masyarakat ke depannya, untuk melindungi generasi bangsa selanjutnya, perlu para pelaku atau para pengedar narkotika yang besar itu udah kita hentikan aja dengan pidana mati. Gak perlu dipenjara lagi, karena dengan penjara setelah itu mereka keluar, mereka bisa aja mengedarkan lagi kan. Seperti itu pembelaannya kurang lebih. Makanya kenapa mereka setuju adanya pidana mati. Pendapat selanjutnya dari sisi pro adalah sebagai pidana mati ini bisa sebagai efek jerak teman-teman. Karena yang kita tahu memang dari zaman dulu biasanya eksekusi mati itu dilakukan di tengah umum supaya menimbulkan efek jerak. Jadi misalkan nih kalau kita aplikasikan dalam kasus-kasus sekarang, salah satu contohnya adalah tipikor, tindak pidana korupsi. Kalau misalkan pejabat-pejabat tersebut ada yang dihukum mati lalu dieksekusi, itu berarti bisa menimbulkan efek jerak bagi
pejabat-pejabat lain supaya mereka nggak ada yang korupsi lagi, karena bisa loh dihukum mati. Seperti itu contohnya. Nah, selain itu juga secara sosial itu masyarakat tuh jadi bisa merasa lebih aman nih, karena ngerasa oh berarti tindak pidana kejahatan yang benar-benar jahat, yang benar-benar serius itu udah nggak ada lagi nih di sekitar kita, udah benar-benar dihentikan, dihapuskan dengan pidana mati tersebut. Makanya bisa menimbulkan efek keamanan bagi masyarakat. Itu pendapat dari sisi pro atau sisi yang setuju nih teman-teman dengan pidana mati ini. Lalu bagaimana dengan sisi yang kontra? Nah, kalau dari sisi kontra atau orang-orang yang tidak setuju dengan adanya pidana mati ini memiliki beberapa pendapat. Salah satu contohnya terkait dengan hak asasi manusia. Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kita, khususnya pada pasal 28A, disebutkan bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sehingga mereka berpendapat ya berarti hukuman mati ini tidak sesuai nih dengan Undang-Undang Dasar 1945 kita. Nah, selain itu juga, kalau kita lihat nih, kita memiliki hidup. Hidup ini yang memberikan siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga rasa-rasanya ya memang seharusnya yang berhak mencabut nyawa kita ya hanya satu-satunya ya Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai sesama manusia tidak berhak mencabut nyawa satu sama lain. Selain itu juga, tadi kan kalau di pihak pro kita membahas tentang retributive justice, yaitu keadilan retributif, yang mana ada nyawa dibalas nyawa dan sebagainya. Nah, kalau pendapat pihak dari kontra, mereka merasa ya seharusnya dikedepankan adalah restoratif justice, yang mana kita pusatkan pada humanistik. Kita lebih fokuskan kepada sebenarnya kebutuhan dari keluarga korban itu sebenarnya apa sih? Yaitu lebih ke arah misalkan nih adanya tindak pidana pembunuhan. Ya berarti yang dipikirkan ya keluarga korban butuh misalkan adanya rehabilitasi, lalu misalkan dari keluarga korban butuh adanya psikolog, bantuan psikologi, bantuan terapi untuk repress the trauma dan sebagainya, itu yang lebih didulukan. Selain itu juga misalkan tindak pidana narkotika, itu yang didulukan adalah rehabilitasi gitu. Jadi daripada hukuman mati ya lebih karena restorative justice, apa yang bisa dilakukan untuk repress dari hasil tindak pidana yang berat tersebut. Nah, teman-teman semua, dari penjelasan aku tadi terkait dengan teori, terkait dengan KUHP lama, KUHP baru, lalu bagaimana pendapat orang yang pro, bagaimana pendapat orang yang kontra, aku mau tahu pendapat kalian. Apakah kira-kira berubah dari jawaban kalian yang awal? Kasih tau aku di komen di bawah ya, apa kalian jadi pro atau kalian jadi kontra. Karena setelah ini kita akan membahas terkait dengan kasus atau putusan apa yang terkait dengan pidana mati ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait dengan sebuah kasus yang mana hakim memutus untuk memberikan sanksi pidana mati pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini. Jadi pada kasus ini ada seorang pria bernama Sugeng yang berusia 49 tahun pada saat itu yang membunuh seorang wanita. Oke, jadi Sugeng ini memang memiliki suatu hubungan lah dengan si wanita ini. Tapi hubungannya itu bukan suatu hubungan yang kayak berteman atau seperti apa. Cuma mereka kenal dan pernah berhubungan intim. Pada suatu hari, pada saat tindak ini terjadi, mereka berdua itu sedang berhubungan intim. Tapi Sugeng itu tidak berhasil memenuhi hasratnya karena memang ketidakmampuannya dia. Nah, karena dia kesel nih, hasratnya tidak bisa terpenuhi. Dia pun melampiaskannya dengan melakukan kekerasan pada alat kelamin si wanita, si korban. Sehingga alat kelamin korban ini mengalami pendarahan yang cukup hebat. Karena pendarahan tersebut, tentu saja si wanita tersebut atau si korban tidak sadarkan diri atau pingsan. Tidak sampai di sana saja, pada saat korban pingsan, Sugeng pun mentatokan namanya pada telapak kaki korban menggunakan jarum sol sepatu. Lagi-lagi tidak sampai situ, terdakwa atau si Sugeng ini keluar dari TKP, lalu dia mencari plastik kresek dan dia kembali ke TKP untuk apa? Untuk membunuh dan memutilasi korban. Jadi sebelum dia mutilasi, korban ini dibungkam mulut dan hidungnya dan dipastikan meninggal dunia. Lalu setelah itu, si Sugeng ini memutilasi korban dengan menggunakan cutter dengan merek tertentu, dengan cara benar-benar memotong setiap bagian tubuhnya, mulai dari kepala, yang mana kepalanya itu setelah dipotong dilemparkan di bagian bawah tangga, lalu juga dengan tangan, kaki. Jadi ada berbagai potongan-potongan tangan, kaki, dan juga kepala dari korban tersebut yang memang tersimpan di dekat tangga. Seperti itu. Nah, ternyata pada saat
ditelaah lebih dalam oleh ahli forensik, dinyatakan bahwa ternyata sebenarnya pada saat dilakukan mutilasi tersebut, si korban ini belum benar-benar meninggal karena terdapat bukti cipratan darah di baju Sugeng. Jadi teman-teman, kalau menurut ahli forensik ini, pada saat seseorang itu sudah meninggal dunia, berarti jantungnya kan sudah tidak memompa darah nih. Jadi pada saat suatu bagian tubuh dipotong, darah itu hanya mengalir aja, nggak mungkin muncrat kalau memang sudah benar-benar meninggal. Tapi pada kenyataannya terdapat muncratan darah di baju Sugeng, yang berarti jantung itu masih memompa darah. Jadi dia masih hidup sebenarnya pada saat itu, tapi memang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Selain itu juga, kalau misalnya kita mendengar bagaimana kasus ini berjalan, ada yang mutilasi, terus juga benar-benar pakai cutter, agak-agak kita berpikir, oh jangan-jangan si Sugeng ini punya keterbelakangan mental, punya sakit mental. Karena kalau misalnya sakit mental, nggak mungkin adanya putusan pidana mati, teman-teman, karena adanya gangguan kesehatan tersebut. Tapi berdasarkan psikolog dan juga terapis yang menangani kasus Sugeng ini, Sugeng itu benar-benar dapat menceritakan dengan jelas dan rinci terkait dengan apa yang terjadi dalam pembunuhan dan mutilasi tersebut. Dan yang paling penting, gejala yang cerita yang dia berikan itu sama sekali tidak menunjukkan adanya gejala skizofrenik. Karena semua cerita dan rangkaian kata-kata yang dia gunakan, semua orang termasuk terapis dan juga psikolognya itu dapat mengerti. Karena salah satu ciri orang skizofrenik itu mereka punya dunia sendiri ya teman-teman, punya pemikirannya sendiri. Sehingga apa yang mereka ucapkan kadangkala itu orang-orang yang tidak mengerti, karena yang mengerti cuma dia. Dan pada kasus Sugeng ini tidak demikian. Sugeng itu cara dia bicara, cara dia merincikan kasusnya itu benar-benar dapat dimengerti dan benar-benar jelas dan diingat, benar-benar ingat. Sehingga berarti dia itu tidak ada memiliki keterbelakangan mental pada saat dia melakukan tindak pidana tersebut. Nah teman-teman, proses dari pengadilan terkait Sugeng ini sebenarnya nggak sesimpel langsung diputus selesai, karena masih ada pengajuan banding, masih ada pengajuan kasasi juga. Pada awalnya, putusan awalnya itu diberatkan di 20 tahun penjara. Setelah itu adanya banding, kasasi, dan di putusan paling akhirnya yaitu di nomor 888 itu ditentukan bahwa akhirnya hakim memutus untuk melakukan pidana mati, memutuskan pidana mati terhadap Sugeng ini. Karena setelah ditimbang-timbang juga oleh hakim, tidak ada hal yang dapat meringankan dari sanksi yang diberikan ke Sugeng ini. Karena Sugeng benar-benar dengan sengaja, lalu dia juga tidak hanya jatuhnya tidak hanya membunuh aja, tapi dia juga melakukan mutilasi. Dia juga berencana nih teman-teman. Selain itu dia juga menjadikan korban ini sebagai pelacurnya, karena ya dia melakukan hal tersebut ya dengan kekerasan juga kan, dengan melakukan ada yang bisa jadi pendarahan pada alat kelamin perempuan tersebut gitu. Jadi memang tidak ada alasan-alasan yang bisa meringankan gitu. Dengan demikian akhirnya hakim pun memutuskan untuk menjatuhkan pidana mati kepada Sugeng ini. Nah, kira-kira dari kasus ini, teman-teman semua setuju nggak dengan keputusan hakim yang menjatuhkan pidana mati terhadap Sugeng? Let me know in the comment down below. Karena kalau dari aku sendiri, rasa-rasanya perlu, karena memang melihat korban ini tidak ada latar belakang skizofrenik, dan juga pada saat melakukannya dia juga dengan sadar, dia berencana juga. Agak-agaknya memang hukuman penjara, apalagi dalam hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun itu punyanya masa percobaan, agaknya hukuman mati untuk menghentikan roda atau jalur untuk adanya pidana serupa itu cukup baik dan cukup tepat. Kalau dari aku sih seperti itu. Tapi jangan lupa kasih pendapat teman-teman dan kita diskusi lebih lanjut di komen di bawah ya. Demikian video aku kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan jangan lupa komen kalau kamu masih mau diskusi, dan kita lihat di konten-konten berikutnya. Bye bye.